Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqah." Harta tidak akan berkurang dikarenakan sedekah. Di tempat ini sedang dibangun pondok pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Temugiring, Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Silahkan titipkan infak terbaik Anda di tempat ini. Barakallahu fi ahlikum wa ma'alikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amal baik, ada amal buruk. Amal baik itu balasannya minimal 10 kali lipat. 10 bisa sampai 700, bahkan sampai tak terhingga. Amal jelek balasannya satu kesalahan, satu dosa. Enak ya? Kalau kita salah, dosanya satu. Tapi kalau kita berbuat baik, pahalanya balasannya 10 minimal, atau bahkan lebih dari itu. Ini berarti Allah luar biasa baiknya sama kita. Tapi ingat, kalau kita beramal baik belum tentu amal kita diterima. Kenapa? Harus ikhlas, harus sesuai dengan tuntunan, ya kan? Kalau sholat ya harus khusyuk. Nah, sedangkan ketika kita berbuat dosa, otomatis jatuh itu hukumannya, dicatat sudah. Ini kalau kita berbuat dosa tidak harus ikhlas kan? Ya, ini perolehan kita, catatan kita antara catatan baik maupun catatan buruk. Kapan? Sejak kita dewasa. Sejak kita dewasa sampai kita meninggal. Kapan kita dewasa? Kalau bapak-bapak sejak mimpi basah. Ya. Ingat nggak kapan umur berapa itu ya? Pernah kayak gitu? Itu berarti sudah masuk sinut taklif. Sudah mendapatkan taklif menjadi mukallaf. Kalau ibu haid, begitu haid pertama berarti sudah balik, sudah mendapat tanggung jawab beban. Kalau tidak mendapatkan itu maka nanti berdasarkan umur berdasarkan perhitungan tahun Komariah, ya, bukan tahun Masehi. Berapa? 15. Laki-laki perempuan sama, umur 15 otomatis sudah dianggap balik. Nah, sejak saat itu sampai mati, disitulah catatan amal kita, mana yang baik, mana yang buruk. Nanti ketika kita mati, kemudian masuk pada hari kiamat, kemudian setelah hari kiamat adalah mahsyar, dikumpulkan kita. Setelah mahsyar nanti ada hisab, dihitung mana amal baiknya, mana amal jeleknya. Amal baiknya ini karena Allah atau tidak, amal jeleknya ini karena sukarela atau karena dipaksa. Ya, setelah dihitung semuanya nanti ditimbang. Ya, ditimbang. Ada yaumil mizan, hari penimbangan. Ketika ditimbang, ini ada 3 kemungkinan. Yang baik lebih berat, yang jelek lebih berat, atau sama saja. Nah, yang sama saja ini sangat sedikit, tapi ada orang yang timbangan kejelekannya dengan kebaikannya sama, itu ada, sangat sedikit. Rata-rata ya lebih banyak baiknya misalnya, atau lebih banyak dosanya. Yang seimbang ini sangat-sangat sedikit, tapi ada. Nah, yang seimbang ini antara kebaikan dengan kejelekan itu dia tidak masuk neraka, tidak dimasukkan ke dalam neraka, tapi belum bisa masuk surga. Di mana? Di A'raf. Ada surat Al-A'raf namanya. Nah, itu tempat antara surga dan neraka. Memilih tempat pendidikan untuk anak kita di pesantren adalah pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena hari ini mereka saat ada di rumah susah sekali dipisahkan dengan HP. Dan kita tahu bahwa alat tersebut lebih banyak merusak daripada memberi manfaat. Alhamdulillah di negeri ini bertebaran
pesantren-pesantren, ma'had-ma'had, kita bisa memilih ma'had pesantren terbaik untuk anak kita. Di tempat ini ada pondok pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Mukiring, Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Insya Allah akan mendidik putra-putri negeri ini agar hafidz Quran. Tidak sekedar hafal Al-Quran, tapi bagaimana nilai-nilai Al-Quran mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Silahkan bergabung bersama kami. Ahlan wa sahlan. Itu tempat antara surga neraka. Itu araf. Mereka sangat takut terjatuh ke neraka. Di sisi lain mereka sangat berharap untuk bisa segera dimasukkan ke dalam surga. Pada akhirnya nanti mereka dimasukkan ke dalam surga dan tidak merasakan api neraka. Ini yang antara kebaikan dengan kejelekannya sama. Nah, kalau kebaikannya lebih banyak daripada dosanya, maka otomatis dia masuk surga. Kalau kejelekannya lebih banyak, lebih berat daripada kebaikannya, maka dia mampir ke neraka dulu. Nah, berapa lamanya di neraka tergantung sisa dosanya banyak apa tidak. Kalau sisa dosanya setelah dikurangi pahala sedikit, insya Allah tidak lama. Tapi tidak lamanya di neraka sehari itu seperti 1000 tahun. Sehari di neraka itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kita. Jadi aja kembali ya. Jangan kelas D lagi, nggak bisa. Jadi kita harus berupaya betul, jangan sampai mampir neraka. Caranya bagaimana? Kita muhasabah terus. Kita hitung-hitung amal kita hari ini harus lebih banyak daripada dosa kita. Kalau kita dosa, ya dikikis dengan istighfar, dibanyakin amal solehnya sehingga timbangan amal soleh pahala itu terus lebih banyak. Nah itu caranya saat kita di dunia seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Pertanyaannya tadi, bagaimana padahal dosa itu meskipun sebiji zarah pun akan ditampakkan ya, kesalahan sedikit pun akan mendapatkan dosanya. Sebesar zarah itu apa? Zarah itu bisa diartikan biji sawi, silakan. Zarah kemudian ada partikel yang sangat kecil, atom, silakan. Pokoknya jumlah kecil sekalipun itu akan ada nilainya. Sedangkan dalam Al-Quran mengatakan perbuatan buruk walaupun sebesar biji zarah pun kita akan mendapatkan balasannya. Ya betul, perbuatan baik sebesar zarah akan mendapatkan balasannya. Perbuatan jelek meskipun sebesar zarah juga akan mendapatkan balasannya. Tidak ada masalah. Nah, ini semua nanti akan ditimbang ya. Perbuatan jelek meskipun kecil ada dosanya, perbuatan baik meskipun kecil juga ada balasannya, masing-masing ada balasannya. Nah, ini nanti akan ditimbang, masing-masing akan ditimbang. Begitu. Nah, hasil akhirnya bagaimana? Apakah lebih banyak yang baiknya, apakah lebih banyak yang jeleknya? Itu yang akan menentukan orang itu neraka atau surga langsung atau neraka dulu baru bisa ke surga. Orang yang kafir, orang yang musyrik dengan syirik besar, dia tidak akan bisa masuk surga. Dia kekal dalam neraka. Tapi orang yang semaksiat apapun, asal punya iman, tidak syirik, tidak kafir, pada saatnya bisa masuk surga. Caranya apa? Beriman, punya la ilaha illallah, sama punya apa? Sholat paling tidak. Karena orang yang terakhir kali masuk surga masih ada bekas-bekas sholat. Dikala seluruh tubuhnya gosong, jidatnya yang pernah sujud tidak gosong, tangannya yang pernah nempel ya saat sujud, lututnya, kakinya itu tidak gosong. Itu yang membuat malaikat mengenali mana orang yang masih punya iman itu dari bekas sholatnya. Wallahu a'lam. أنفسكم ولكم فيها ما تدعون